Makanannya setan. Marah itu dari setan. Setan itu yang dimaksud adalah anak cucu iblis. Jika kita kok mudah marah, bahkan tanpa sebab pengen marah, dada sesak, membuncah, pengen marah siapa saja, itu tanda di dalam diri kita banyak setan atau iblis. Kok tahu? Karena saya bisa menarik mereka keluar dari dalam badan, dan sudah lama pengalaman soal itu, bukan karena saya ngarang atau berdasarkan perkiraan. Biasanya kalau orang mudah marah, maka saya tarik keluar dari dalam tubuhnya ada jutaan iblis. Kalau sudah ditarik dari tubuh orang itu ya marahnya jadi reda, bahkan biasa lagi. Kenapa kok ada iblisnya lantas ingin marah? Salah satu makanan iblis itu marah, di samping sifat-sifat tercela lain, seperti iri, dengki, hasad, sombong, ujub bangga diri, dan lain-lain. Nah mereka jika sudah banyak di tubuh kita, mereka tentu butuh makanan untuk mereka makan. Dan salah satunya makanan yang mereka butuhkan adalah marah. Maka mereka bercocok tanam benih kemarahan di badan kita. Mereka sirami dengan bisikan-bisikan tersinggung, harga diri, keegoan. Mereka membisiki, orang kok dihina, jangan terima, orang kok dilecehkan, memang siapa kok dijelek-jelekkan. Iya kalau saya dihina tidak apa, ini yang dihina Nabi, orang tua saya, anak saya, kambing saya, kucing saya yang dihina, saya tidak terima, belum tahu dia siapa saya, kalau saya marah bisa aku remes-remes dia, dan lain-lain dibisikkan. Berbagai macam bisikan dibisikkan ke hati kita untuk merabuk dan menyuburkan rasa marah. Berbagai macam bisikan, intinya untuk membuat kita marah, agar mereka bisa makan kenyang. Makanya ketika kita marah dan tidak mampu menahan rasa marah itu, setelah marah itu meluap sesudahnya badan serasa habis nyangkul sepetak sawah, malah lebih lelah. Karena energi kita sudah dimakan oleh iblis. Sebagai lawan marah itu di lain sisi Rasulullah SAW juga menjanjikan siapa yang bisa menahan marah itu dapat pahala, bahkan bisa dijamin surga, karena kalau marah bisa ke neraka sebaliknya yang bisa menahan marah akan ke surga. Orang yang paling hebat itu adalah yang sanggup menahan marah ketika marah padahal mampu melakukan apa-apa, tapi dia menahan marah itu tidak mengemuka. Penyakit hati itu apa? Penyakit hati itu seperti marah, iri dan yang lainnya itu dari setan. Kenapa setan selalu berusaha kepada anak cucu Adam untuk menanamkan sifat-sifat yang tercela di hati kita? Itu tiada bedanya dengan para petani. Petani itu akan tetap berusaha menampa di bagaimanapun caranya, karena petani tidak akan bisa makan nasi kalau gak menanam padi. Misalkan saja akses jalannya untuk ke sawah ditutup, pasti akan cari jalan yang lainnya. Misal jalan lainnya harus nyebrang sungai, akan tetap juga diseberangi. Kalau perlu dibikinkan jembatan untuk penyeberangan. Begitu juga dengan setan atau iblis. Marah, takut, gak terima, iri, dengki, hasut, sombong dan yang lain itu makanannya mereka. Dan mereka tidak akan bisa makan kalau sifat-sifat buruk itu tercatat di malaikat pencatat amal sebagai dosa. Gak beda sama petani tadi, akan berusaha menanam bibit-bibit penyakit-penyakit hati di setiap hati anak cucu Adam. Cara membersihkannya penyakit hati berbeda dengan membersihkan rumah atau membersihkan baju atau membersihkan badan. Kalau membersihkan badan atau membersihkan apa saja yang kelihatan itu sesuai dengan tata cara yang kelihatan.
Kalau di Islam kenapa ada rukun iman dan ada rukun Islam? Rukun iman itu semua hakikat, gak kelihatan. Jadi gaib. Dan rukun Islam itu semuanya yang kelihatan. Misal sholat, jual beli, nikah, haji atau yang lain amalan yang kelihatan itu masuknya syariat. Makanya belum sempurna Islam seseorang kalau belum menjalankan keduanya, antara syariat dan hakikat. Misalkan sholat, itu kan syariat Islam termasuknya. Misal kita menjalankan sholat, diperbagus sholatnya nanti akan membentuk pribadi kita, akhlak kita semakin baik. Cuma kalau hakikat belum diterapkan walaupun akhlak kita baik, tapi batiniah kita masih suka iri dengki, dan lain sebagainya. Namun kalau kita perbaiki dalam sholat kita itu syariat dan hakikat, lahiriah sama batiniahnya, maka akhlak kita akan terbentuk lahir dan batin kita, jadinya bagus luar dalamnya. Itu sudah otomatis. Karena sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan dibaca serius, nanti kalau sudah waktunya paham akan paham. Jangan pula takut, bukan berarti takut itu gak boleh, tapi harus pada tempatnya. Takut yang pada tempatnya itu hanya takut kepada Allah. Kalau kita takut lewat rumah itu atau orang itu misal, masih bisa menjauhi dengan lewat jalan yang lain. Tapi kalau kita takut sama Allah, bukan berarti kita menjauh. Justru kita harus semakin mendekat. Setan memiliki banyak cara dan bala tentara pasukan jin-jin kafir, buat menggoda kita semua diarahkan buat berbuat buruk dan jahat. Bila mana gagal, setan akan membisiki buat kita beribadah tapi menghilangkan kemurnian ibadah itu dengan berbagai cara. Ada yang diiming-imingi fadilah, dihembuskan sifat ria dan ingin dipuji. Jika masih gagal setan akan menggoda dengan sifat merasa puas dan bangga dengan ibadah kita. Jika masih gagal setan akan menghembuskan sifat kita banyak pahala dan diterima amal ibadahnya. Selagi kita sibuk dengan urusan dunia, setan akan semakin mudah buat membelokkan apa yang ada di dalam dada kita. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, mendatangkan was-was, minal jinati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Setan hanya tidak sanggup menggoda orang-orang yang mukhlisin yang menyerahkan dirinya totalitas kepada Allah. Ikhlas itu salah satu rahasia di antara rahasia ketuhanan yang ada di dalam hati hamba-hambanya. Ikhlas adalah urusan hakikat yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang yang hatinya tertutup kotoran-kotoran kebusukan dunia. Setan dan bala tentara jin dan manusia akan terus membisiki hati kita untuk merasa berilmu dan membanggakan ibadah-ibadah yang dilakukan. Setan akan menghalangi kita agar kita jauh dari pengetahuan esensi Tuhan yang sebenarnya. Setan akan mengerahkan kita untuk mensukseskan ulahnya itu. Bila mana ada yang berusaha untuk menyadarkan manusia dan mengajak ke jalan ketuhanan, maka setan akan menggerakkan manusia-manusia lainnya untuk memusuhi dan membungkamnya, agar kebenaran itu mati, dan lalu mereka jadi penguasa di muka bumi ini. Hendaklah kita hati-hati, mesti waspada dan sadar, ngerti, iblis pemimpin setan sudah diusir dari surga, masih mampu menyusup dan membohongi malaikat penjaga surga untuk mengelincirkan Adam. Apalagi kita manusia biasa,
hanya dengan pertolongan Allah kita bisa selamat dari tipu daya iblis. Siapa yang bertawakal kepada setan, sudah pasti setan akan menyesatkanmu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, sudah pasti Allah akan menanggungmu. Setan itu ada yang berwujud manusia dan jin. Sama pekerjaan setan berwujud jin atau manusia. Tugasnya ialah membujukmu, merayumu, untuk menyesatkanmu. Makanya kalau ada yang merayumu, jangan percaya, sebab setan itu akan berusaha menyesatkanmu. Tak akan berhenti merayumu sebelum engkau disesatkan oleh mereka. Tapi setelah engkau tersesat, mereka akan berlepas tangan padamu. Tak peduli padamu. Allah itu tidak pernah merayu, tapi memberi hidayah, petunjuk, tanda sesuatu itu dari Allah, entah lewat manusia, atau kejadian, sesuatu itu tidak ada unsur rayuan, tapi berupa petunjuk, hidayah, pemahaman, muatan hikmah. Dan setelah engkau mendapat petunjuk, lalu kamu ikuti, maka Allah akan menanggungmu. Itulah perbedaan jelas apa yang dari setan dan apa yang dari Allah. Walau mungkin dikemas dalam kemasan yang hampir sama. Sang Kiai